Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian selalu sehat walafiat. Anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita kemarin, yaitu tentang teknologi pangan. Nah, pada pelajaran kita kemarin, kita sudah mempelajari pengolahan tahu dan juga pembuatan roti. Nah, itu adalah salah satu contoh teknologi pangan. Tidak hanya tahu dan roti saja yang bisa diolah, tetapi juga dari bahan ikan itu juga bisa diolah menjadi makanan dengan menggunakan teknologi pangan ini. Contohnya adalah bandeng pesto. Nah, kemudian ada juga nugget dan juga yang lainnya. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita nanti akan banyak membahas tentang pengolahan pangan, terutama berbahan ikan, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan bandeng presto. Bandeng presto itu adalah salah satu teknologi pangan yang ada di masyarakat. Nah, ikan bandeng itu mudah sekali membusuk. Ya, dalam waktu 1 hari apabila tidak diolah itu akan membusuk. Tetapi dengan mengolah bandeng menjadi bandeng presto ini bisa bertahan lebih lama. Nah, anak-anakku, di sini kita akan membaca sebuah bacaan mengenai bandeng presto ini. Nah, mari kita baca bersama-sama. Judulnya bandeng presto. Di sini ada 3 paragraf anak-anak. Nah, sekarang kita baca yang paragraf yang pertama. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Nah, di sini kita bisa melihat anak-anak bahwa dengan membuat bandeng presto ini, ikan bandeng itu akan menjadi lunak. Nah, yang lunak tidak hanya dagingnya saja, tetapi juga ikan dan durinya itu juga akan menjadi lunak. Caranya dengan memasak menggunakan panci presto. Nah, bandeng presto ini, kita baca paragraf yang kedua ya. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, garam, ikan yang sudah dibersihkan, dibumbui, kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Nah, dari paragraf kedua ini, kita bisa melihat bahwa bandeng presto itu kita bumbui dulu. Bumbunya apa? Bumbunya yaitu bawang putih, kunyit, dan garam. Nah, setelah kita bumbui, kemudian kita bungkus dengan menggunakan daun pisang. Setelah kita bungkus, baru kita masukkan ke dalam panci presto. Nah, setelah dimasukkan, kemudian panci presto itu dikunci dengan rapat.
ya harus rapat menguncinya. Nah, kemudian baru kita panaskan di atas kompor, ya. Kemudian kita lanjutkan paragraf yang ketiga. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, di sini kita bisa melihat dengan menggunakan teknologi pangan, maka bandeng presto yang awalnya mudah membusuk, kemudian setelah kita olah menjadi bandeng presto, dia bisa bertahan lebih lama. Ya, jika dibungkus dengan plastik biasa, ia bisa bertahan sampai 5 hari. Tetapi apabila dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, maka dia bisa menjadi 3 bulan lamanya. Nah, dengan menggunakan teknologi pangan ini, maka makanan itu bisa kita nikmati dalam waktu yang lama dan harganya tentunya akan menjadi lebih mahal. Nah, dalam sebuah paragraf itu selalu ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, anak-anakku, dari paragraf yang kita baca itu tadi, kita dapat menggali informasi dari sebuah bacaan. Nah, contohnya, guru memberi contoh dari bacaan tadi, informasi yang dapat kita peroleh yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci. Nah, itu informasi yang bisa kita peroleh dari paragraf tadi. Kemudian informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi, nah, nih, akan menjadi apa? Ternyata akan menjadi lunak. Nah, ini adalah contoh informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah bacaan, ya, sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu selalu di dalamnya itu ada informasi. Nah, untuk mendapatkan itu maka kita harus membaca secara cermat, ya. Nah, apakah ada informasi yang lain? Tentunya ada. Nah, mari kita cari informasi selanjutnya, informasi yang ketiga, misalkan itu tadi dari bacaan itu tadi, misalkan ikan bandeng sebelum dimasak dibumbui dengan menggunakan bawang putih. Nah, apalagi bawang putih, garam, ya. Nah, itu adalah informasi selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi informasi yang lain, contohnya bandeng presto apabila sudah matang maka dia bisa dikemas. Nah, proses pengemasannya itu berpengaruh terhadap ketahanan bandeng itu, ya. Apabila dibungkus dengan menggunakan plastik biasa, maka bandeng presto itu akan bertahan sampai 5 hari. Tetapi apabila dibungkus dengan menggunakan plastik kedap udara, maka akan bertahan sampai dengan 3 bulan. Nah, dari informasi-informasi itu kemudian kita gabungkan anak-anak. Nah, dari cerita bandeng presto tadi, teks bandeng presto itu menceritakan tentang apa? Nah, itu kita mendapatkannya dari mana? Dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan tadi, ya. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan kembali,
dari informasi yang sudah kita kumpulkan, itu kita bisa menuliskan di situ bahwa Bandeng Presto itu menceritakan tentang cara memasak, ya, cara memasak bandeng presto, yaitu dengan memasak menggunakan panci presto. Nah, ikan bandeng itu apabila dimasak dengan menggunakan panci presto, maka daging dan tulangnya itu menjadi lunak. Nah, untuk bumbunya itu kita bisa menggunakan bawang putih dan garam. Nah, kemudian setelah dibumbui, maka kemudian dibungkus dengan menggunakan daun. Nah, setelah dibungkus dengan menggunakan daun, kemudian dimasukkan ke dalam panci presto dan dimasak sampai matang. Nah, setelah matang, kemudian bandeng presto itu bisa dikemas. Jika kita mengemasnya dengan menggunakan plastik biasa, maka akan bertahan sampai 5 hari. Tetapi jika kita mengemasnya dengan menggunakan plastik kedap udara, maka akan bertahan sampai 3 bulan. Nah, itulah keuntungan dari membuat makanan dengan menggunakan teknologi pangan, agar makanan itu bisa bertahan lama. Nah, anak-anakku, di sini ada beberapa gambar. Ini adalah gambar teknologi pangan. Ya, gambar teknologi pangan. Coba tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Nah, kalian perhatikan di sini contohnya. Ayam. Ayam itu bisa kita jadikan menjadi ayam crispy. Nah, kemudian ada ikan. Ikan kita jadikan menjadi ikan sarden. Kemudian ada tepung. Tepung itu kita jadikan menjadi roti. Kemudian sosis. Nah, sosis itu terbuat dari apa? Nah, sosis itu juga bisa terbuat dari ikan. Nah, itu adalah beberapa pengolahan teknologi pangan yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Kembali lagi, teknologi pangan itu tujuannya untuk membuat makanan agar tidak cepat membusuk. Nah, dari gambar-gambar itu, coba makanan apa yang paling kamu sukai? Nah, kalau ibu guru menyukai makanan roti. Nah, apakah kalian sama menyukai makanan roti seperti ibu guru? Ada yang sama ya, tentunya ada yang sama, tetapi apakah kalian boleh berbeda? Boleh. Jadi setiap orang itu bisa memiliki makanan yang disukai yang berbeda. Dalam satu keluarga pun ada setiap keluarga itu memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka sosis, ada yang suka nugget, ada yang suka roti, ada yang suka pisang goreng, dan sebagainya. Nah, sekarang silakan anak-anak tanyakan makanan kesukaan teman kalian. Nah, apakah sama dengan yang kalian sukai? Nah, contohnya Iza. Iza, makanan yang disukai nugget. Kemudian ada Nesa. Nesa itu yang disukai sosis. Nah, contoh yang lain bisa kalian membuat sendiri. Misalnya Bayu. Bayu suka makanan susu. Nah, ada juga misalkan Ali. Ali suka makanan
keju misalkan. Nah, keju itu juga sebagai salah satu makanan yang dihasilkan dari teknologi pangan, yaitu berbahan dasar susu. Nah, anak-anak, perbedaan itu banyak kita temui di sekitar kita, tidak hanya dari makanan, tetapi juga dalam kehidupan kita itu selalu ada perbedaan. Ya, baik itu dari makanan, baik itu kebiasaan, ataupun juga misalkan kita menemukan dalam sebuah keluarga ada memiliki perbedaan cita-cita. Ya, nah perbedaan itu sudah biasa ya anak-anak, jadi jangan dijadikan sebagai sebuah masalah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan tadi, setiap orang itu bisa memiliki perbedaan kesukaan, misalkan makanan itu tadi. Ya, setiap orang itu memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, nah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini anak-anak. Jadi seandainya kita menemukan perbedaan dari teman kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu adalah sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, perbedaan itu dengan menerima dan memahami perbedaan setiap orang itu kita telah mengamalkan Pancasila, sila ketiga. Ya, bunyinya apa sila ketiga? Sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, ini. Jadi apabila di dalam sebuah keluarga, apabila di dalam kelas itu kita menemukan berbagai macam perbedaan, jangan dijadikan itu sebagai sebuah masalah, tetapi kita harus memahaminya, menerima perbedaan itu dengan bijaksana, ya. Nah, dengan menerima perbedaan itu, maka kita telah mengamalkan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, dengan tidak menjadikan masalah, maka kita bisa menjadi bersatu, tidak terjadi pertengkaran, permusuhan. Nah, maka akan yang terjadi adalah persatuan. Ya, jadi perbedaan dengan teman kita yang berbeda, maka itu akan memperkaya kemampuan di kelas kita. Nah, kita bisa saling membantu dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, anak-anakku, itulah materi pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar. Ibu guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.